kemana-mana ya saya nggak tahu. Baju yang dipakai Eki pada saat kecelakaan itu baju siapa, Mas? Kalau dibilang Eki peminum, ya. Eki peminum? Peminum. Okay. Pemakai juga. Diciptakan Oleh siapa? ya oleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya, sahabat R Channel dimanapun berada. Semoga sehat-sehat selalu dan baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya akan mereaction video yaitu tentang kesaksian yang bermunculan di kasus Vina Cirebon dan bagaimana tanggapan pengacara dari Ibtu Rudiana, yaitu Saudara Pitra, tentang kesaksian atau saksi-saksi yang bermunculan ini. Apa tanggapan Pitra? Oleh karena itu, mari kita simak videonya baik-baik. Ini dia videonya. Pemirsa, 8 tahun bungkam pemilik baju yang dipakai Eki saat malam kejadian tewasnya Vina dan Eki buka suara. Ia mengaku selama ini belum pernah bicara ke publik, baru pada Juli 2024 ia dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri. Kita nongkrong-nongkrong di depan rumah saya di luar nasi, pas bisa ada acara. Anwar, warga Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon ini mengaku pertama kali kenal dengan Eki saat nongkrong di warung Babeh pada Sabtu siang 27 Agustus 2016. Saat itu Eki datang ke tempat nongkrongan tersebut bersama Arta sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari situ, Anwar, Arta, YS, Eki, dan Vina berpindah ke tempat Anwar di Kecamatan Tengah Tani. Di sana, Eki sempat meminjam baju milik Anwar berwarna hitam karena baju yang dipakai Eki basah akibat hujan. Menurut Anwar, saat itu tak ada banyak hal yang dibicarakan di antara mereka karena baru sehari ia kenal dengan Eki dan Vina. Setelah beberapa jam nongkrong di rumah Anwar, sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat, Eki dan Vina pamitan dan mengatakan akan pergi meminta uang ke keluarganya. 2 jam setelah Eki dan Vina pergi dari rumahnya, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Barat, Anwar mendapatkan kabar dari YS, Eki dan Vina meninggal dunia. Nyari bau, si Arta nyuruh si YS buat nemenin si almarhum Eki buat nyari bau. Saya di situ masih tetap di warung Babe, nggak tahu YS sama si almarhum kemana-mana ya saya nggak tahu. Baju yang dipakai Eki pada saat kecelakaan itu baju siapa, Mas? Punya saya. Warnanya apa, Mas? Warna hitam, di depannya itu ciri-ciri logo, lingkaran tulisan Apple, di belakangnya logo besar, lingkaran juga tulisan Apple. Pas almarhum mau minjem baju itu, posisi baju almarhum Eki itu basah karena dari siang itu gerimis ringan. Pada Juli 2024 lalu, Anwar bersama 26 orang teman Eki lainnya telah dimintai keterangan oleh tim sus Bareskrim Polri di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, jurnalis NTV Yohanes Viani melaporkan. 8 tahun silam dia itu bungkam, dan dia Anwar ini pemilik baju yang dipakai oleh Eki pada malam kejadian tanggal 27 Agustus 2016 itu. Untuk video berikutnya, mari kita simak ini keterangan atau kesaksian dari Fransiskus atau yang disebut Batak katanya. Bagaimana videonya? Ini dia videonya. Ada informasi juga yang menyebutkan bahwa Eki sempat minum ya di hari kejadian. Pras tahu itu nggak ya? Kalau soal itu saya nggak tahu, tapi kalau dibilang Eki peminum, ya. Eki peminum? Peminum. Okay. Pemakai juga. Narkoba dalam hal ini? Obat-obatan terlarang. Kalau dibilang narkoba, saya nggak tahu itu jenisnya apa. Tapi emang jenisnya apa kalau pengetahuan Frans? Saya nggak pakai sih. Saya nggak pernah pakai, jadi nggak tahu Eki pakai apa gitu. juga nggak tahu? Nggak tahu. Informasi dari teman-teman yang pada saat itu mungkin ketemu Eki ya. Di hari itu, Eki minum atau enggak? Atau pakai atau enggak? Yang saya tahu dari penjaga warung itu, Eki sempat minta dianterin untuk beli minuman. Sore itu? Tapi dibilang minumnya di situ itu, dibilang minum di situ apa enggak itu nggak tahu saya ya. Yang saya tahu itu diajak beli minuman doang tukang warungnya, karena tukang warung tahu tempatnya gitu kan. Jadi dianterin, habis itu doang sih yang saya tahu. Sepengetahuannya Frans ini memang sering nggak sih Eki minum atau make gitu ya? Terus setelah itu dia berkendara, nyetir motor,
Sering. Sering. Malah justru kayaknya kebanyakan dia posisi udah make ya ketemu sama saya. Sering itu berarti ya? Sering itu, sepecandu itu. Frans sebagai anak motor nih, melihat cara berkendaranya Eki, apalagi setelah minum atau setelah make itu tadi ya, ini gimana? Bahaya atau mungkin cenderung kebut-kebutan? Kalau nyetirnya belagu gitu, kalau di depan teman-temannya sih, di depan teman-temannya doang. Nyetir belagu tuh gimana sih? Jadi kayak kalau orang Cirebon. Nah, itu dia kesaksian Anwar yang pemilik baju dan Frans yang pemilik helmnya. Dan apa tanggapan Fitra Romadhoni ini tentang saksi-saksi ini? Inilah tanggapan Fitra Romadhoni yang diwawancari oleh tim Fakta dari TV One, sama seperti si Frans yang diwawancari oleh tim Fakta juga. Bagaimana videonya? Ini dia videonya, tanggapan dari Fitra Romadhoni selaku pengacara Ibtu Rudiana. Ini dia videonya. Dari Ibtu Rudiana, Fitra Romadhoni untuk meminta tanggapan berkaitan dengan kesaksian Frans, teman dekat Eki, yang menyebutkan bahwa ia adalah pemilik dari helm yang ternyata helm tersebut ini ditemukan rusak dan memiliki fotonya, serta ia juga menyebutkan detik-detik sebelum kejadian Eki ada dugaan mengkonsumsi minuman keras ataupun juga obat terlarang. Kita akan temukan faktanya. Fitra Romadhoni, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana, sudah di sebelah saya saat ini. Bang Fitra, terima kasih lagi waktunya untuk Fakta ya Bang ya. Oke, langsung saja Bang Fitra. Kemarin kami habis bertemu ya dengan salah satu teman dari Eki, begitu, setelah selama ini mungkin yang banyak bersuara adalah rekan-rekan ataupun juga keluarga dari pihak Vina. Kemarin menceritakan bahwa sebelum kejadian di tanggal 27 tersebut, almarhum Eki ini sempat minum minuman keras dan juga, mohon maaf, ini mengkonsumsi obat terlarang. Tapi tentu saja kita tidak menyoroti apa perilakunya, tapi lebih ke dampaknya, Bang. Akhirnya banyak spekulasi apakah betul bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Eki ini juga bisa jadi menjurus ke kecelakaan lalu lintas, Bang. Karena yang dipermasalahkan selama ini kan itu, ada kemungkinan dugaan kecelakaan lalu lintas, kemudian juga jika kita lihat kondisi motornya seperti yang Bang Fitra katakan, sebenarnya juga baik-baik aja gitu loh. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada teman dia ini agar asal jangan bunyi gitu, karena kita berpatokan kepada data, bukti, dan fakta yang ada. Almarhum ini kan sudah dilakukan 2 kali pemeriksaan kondisi fisik luar maupun dalam. Nah, visum juga telah dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2016. Dan untuk memperkuat dalih itu adalah pembunuhan, ya, penyidik telah melakukan ekshumasi, ya, dalam artian pembongkaran makam untuk dilakukan otopsi. Di dalam hasil otopsi itu tidak ditemukan adanya minuman keras, ya, dan yang katanya obat-obat yang disampaikan oleh temannya itu. Saya kira itu adalah kerang-kerangan dia aja. Kalaupun seumpamanya ada dia meminum minuman keras dan obat-obatan lainnya, tentunya akan ditemukan pada waktu dilaksanakannya otopsi yang hasil ekshumasi tanggal 6 September tadi gitu. Sekalipun temannya ini mengaku ada bukti-bukti ya Bang ya, artinya nggak hanya satu orang begitu, ada yang sosok yang kemudian ini mengaku sempat diajak, diberikan, dan juga bahkan membeli di lokasi tersebut. Ini seperti apa Bang? Nggak hanya satu orang Bang? Saya curiga ini mereka ini diciptakan ya oleh ada oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalaupun seumpamanya tuduhan itu yang mereka lakukan itu seperti yang disampaikan oleh siapa yang mengaku temannya terbukti, ya ya siapa namanya? Si Frans ini, ya, tentu setelah dilakukan otopsi itu ditemukan itu. Dan itu tidak ada di tahun 2016 ya? Iya. Sudah dipastikan ya Bang? Sudah diotopsi. Kalau memang yang disampaikan dia itu dia menemukan bukti ataupun fakta lainnya, seharusnya dia ini ke penyidik menyampaikannya, bukan malah dia keluar-keluar yang menyesatkan publik gitu. Kalau dibilang itu kecelakaan, itu tidak masuk akal dan tidak logika gitu. Dari hasil otopsi, dari visum, dan dari barang bukti sepeda motor, itu tidak ada kesesuaian untuk kecelakaan. Oke. Tadi Bang Fitra sempat menyebutkan
Nah, itu dia guys, tanggapan dari pengacara Ibtu Rudiana, yaitu Saudara Fitra Ramadhani. Nah, itu dia tanggapannya tentang munculnya saksi-saksi di kasus Vina Cirebon ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang saksi Anwar dan tanggapan Fitra Ramadhani? Silakan kolom di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah menonton video saya. Untuk video Fitra Ramadhani silahkan cek di TV One atau di channelnya TV One, dan untuk kesaksian Anwar ada di Nusantara TV. Di situ cek video saya. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sahabat channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, jangan lupa sholat.